Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun hari ini, pengharapan di dalam Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini, Roma 8 ayat 18-25. Roma 8 ayat 25 berkata, "Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang yang tidak menerima keadaan yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Mereka mulai mengomel, memberontak, dan menyalahkan Tuhan atas apa yang dialami. Hal ini berlanjut pada tindakan dan tekad keluar dari permasalahannya yang ada, apapun caranya. Tidak peduli apakah jalan yang ditempuhnya nanti berujung pada kesia-siaan. Seperti tertulis, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam Amsal 14 ayat 12. Saudaraku yang terkasih, mereka mengira bahwa jalan yang ditempuhnya itu sudah benar. Alkitab menegaskan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 5. Saudaraku, sekuat dan sehebat apapun manusia, kemampuan dan kekuatannya ada batasnya. Tapi jika kita mau menyingkapi setiap permasalahan yang ada dengan tetap berharap pada kuasa Tuhan, tidak ada yang perlu diragukan. Seperti pengakuan Daud, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi," di dalam Mazmur 121 ayat kedua. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, penderitaan dan hal-hal yang tidak mengenakan diibaratkan orang yang sedang sakit bersalin dan menantikan bayinya segera lahir. Harus ada perjuangan dan ketekunan dalam menantikan sesuatu yang kita harapkan itu, sebab jika kita tekun iman, kita akan kuat dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan apapun, sehingga pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Saudaraku, seringkali ketika pergumulan terasa berat dan sepertinya tidak ada jalan keluar, kita mulai membuat perhitungan dengan Tuhan. Kita berkata, "Aku sudah mengikut Tuhan selama bertahun-tahun. Bahkan aku sudah terlibat di dalam pelayanan dan banyak berkorban harta untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tapi mengapa Tuhan seakan tidak adil padaku?" Terkadang itu ada dan membelenggu manusia. Saudaraku yang terkasih, setiap kita pasti selalu berharap bahwa perjalanan hidup kita baik-baik saja. Tetapi hambatan yang merintangi ada aja. Demikian pun Tuhan selalu ingin kita menjadi kuat seperti Raja Wali, yang meskipun harus melewati badai tetap mampu terbang tinggi. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berdiri sendiri, saudara. Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita bergumul seorang diri. Dia sangat peduli dan dia sangat sanggup memberikan pertolongan dan pengharapan yang pasti. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sedetik pun, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari teruslah kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita semakin menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, melekat dengan pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi persoalan hidup kita, Tuhan cakap tanggung segala perkara. Tuhan sanggup merampungkan segala persoalan hidup kita. Apapun persoalan itu, saudara, mari andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari undang Tuhan, kita panggil Roh Kudus di dalam kehidupan kita, karena Dialah pertolongan kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus yang akan memberikan tuntunan kita ketika kita
dekat pada Tuhan, ketika kita mencari wajah Tuhan, ketika kita menyerahkan seluruhnya hidup atas Dia, Yesus, sumber pertolongan kita yang ajaib. Mari kita berharap, bersandar dan berserah hanya kepada Tuhan, karena di dalam Dia ada kepastian dan tidak mengecewakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada renungan pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menegur kami, Engkau telah menguatkan kami Tuhan, melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ajar terus kami Tuhan untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu. Mari Roh Kudus tuntun kami hari lepas hari, di dalam kami menjalani hidup kami Tuhan. Untuk kami Tuhan hanya memandang Engkau, untuk kami hanya menyerahkan seutuhnya hidup kami kepadamu, karena hanya di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada kepastian, di dalam Engkau ada pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.